Selamat datang dan terima kasih telah bergabung pada acara webinar kita sore hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga kebersihan agar COVID-19 ini cepat berlalu, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Diantina Rahmawati yang akan memandu webinar sore kita hari ini. Ya, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian global masih terus berlanjut. Indonesia bahkan di beberapa negara menyatakan negaranya masuk ke era resesi. Indonesia masih lebih baik dari negara lainnya. Saat ini Indonesia masih bertahan untuk berada di luar zona resesi. Nah, melalui webinar ini, kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai perkembangan kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan diharapkan melalui webinar dengan tema antisipasi resesi melalui investasi, kita dapat turut andil dalam menjaga negeri ini. Baik, bersama kita telah hadir para narasumber istimewa kita, yaitu Bapak Rahmat Fauji, selaku Kepala Seksi Peraturan, Evaluasi Kinerja, dan Manajemen Risiko Transaksi SBSN Kementerian Keuangan RI. Selamat sore Pak Fauji. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Yang kedua, ada Bapak Fahrul Fulvian, selaku Head of Economic and Fixed Income PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Halo, selamat sore Pak Fahrul. Halo, selamat sore Ibu Dian, selamat sore Pak Rahmat, selamat sore Pak Miden dan semuanya. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat semua nih Pak Fahrul. Iya, alhamdulillah. Pak Fahrul, hari pertama PSBB nih, semuanya dilakukan di rumah ya Pak Fahrul? Iya, benar. Sebisa mungkin sesuai dengan arahannya kita semuanya di rumah sekarang Ibu Dian. Jadinya ya mudah-mudahan dengan ya kita PSBB lagi, mudah-mudahan tingkat infeksinya bisa tidak setinggi sebelumnya. Baik, yang ketiga, dan ini yang teristimewa nih, jauh-jauh dari Kalimantan Timur. Ada Bapak Miden Sihombing, selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Timur. Selamat sore Bapak Miden. Terima kasih sekali Bapak atas kesediaan dan waktunya untuk bergabung dan memeriahkan webinar kita sore hari ini. Semoga di Kalimantan sehat semua ya Pak ya. Alhamdulillah sehat semua. Ya, untuk sesi pertama ini kita akan ada keynote speech dari Bapak Miden Sihombing. Untuk Bapak Miden Sihombing dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi puji Tuhan kesempatan ini sangat bagus gitu untuk kita mempromosikan SBN SR 013. Di situ ada Mas Rahmat, ini teman saya nih, satu sekolah dulu, satu tempat ini kita dididik dulu nih Mas Rahmat nih. Jadi makin muda, kalau saya makin tua. Pak Fahrul juga. Jadi dari Trimegah juga terima kasih. Jadi saya mau menyampaikan seperti ini. Saya mengenal pertama kali SBN ini, terutama yang retail itu bulan April 2019. Jadi saya baru pengenal itu, jadi nggak tahu mungkin di situ pas promosinya mengena saya gitu. Jadi itu yang ini dari setelah 2019 saya rajin beli SBR. Sekarang saya udah punya 5 seri gitu. 5 seri. Terus dulu awal-awal saya beli SBR ini saya gabung dengan tabungan gaji. Saya lihat, wah kalau tabungan gaji nggak kelihatan hasilnya gitu. Akhirnya saya pisahkan di 2 tabungan sendiri. Maksud saya investasi ini supaya nggak kemakan sehari-hari gitu kan, biar kayak modelnya kayak model manajemen investasi, kayak orang investor beneran gitu, kayak pura-puranya gitu ya.
Saya cek waktu saya cetak, saya cetak Januari 2020, saya cek tabungan saya yang tadi yang saya khususkan untuk hasil investasi SBR ini sampai bulan 1 dapat 4 juta gitu. Sampai bulan 1 dari mulai bulan 10. Jadi berapa bulan aja dapat 4 juta gitu. Jadi baru seumur hidup saya dapat hasil investasi gitu. Ngerasain itu senang banget dan saya jarang mencetak. Nah, saya cerita pengalaman, mungkin kesempatan ini saya bercerita lebih kepada pengalaman saya gitu kan. Saya berpikir begini, nanti hasil SBR ini saya katakanlah setiap seri saya beli, saya masukin ke tabungan, nanti kalau nggak salah 2021 nanti ada beberapa seri yang sudah lunas, sudah selesai 2 tahun gitu nanti ya, itu akan saya belikan SBR lagi gitu. Jadi itu khusus untuk investasi gitu. Tujuannya apa? Nanti kalau saya pensiun, itulah yang bisa menambahkan asap di dapur gitu. Itu pemikiran saya sederhananya gitu, sangat sederhana. Kalau saya berbicara investasi ini, saya kan sudah mau pensiun gitu ya, 2 tahun lagi kira-kira mau pensiun, bicara investasi. Dulu saya punya sebidang tanah gitu ya, berpikir untuk melakukan investasi nanti saya bikin kontrakan. Saya hitung habis 300 juta. Nah, begitu habis 300 juta, nanti kalau sebulan katakanlah dapat 5 juta, mungkin 5 tahun baru balik modal. Mungkin balik modal, terus akhirnya saya berpikir kalau 5 tahun itu kan banyak harus pemeliharaan, banyak yang nunggak, banyak yang pusing, itu pening gitu. Akhirnya saya berpikir loh, daripada saya investasi begitu, kenapa nggak ke SBR ini? Harapan saya nanti kalau udah masa pensiun saya tinggal ngambil dari 5 seri tadi, target saya sampai pensiun kalau bisa di atas 10 seri saya punya gitu. Target saya nih, sampai pensiun. Jadi memang kita harus berhemat untuk berinvestasi SBR ini gitu. Jadi kalau nanti saya mau pensiun nih, saya cerita pensiun nih, karena nanti yang peserta ini banyak dari berbagai kalangan. Saya bagi tips, saya orang termasuk investasinya konservatif sekali gitu. Yang pertama, saya dulu kan hobinya investasinya itu untuk persiapan pensiun itu ke properti. Properti saya ada, nanti saya berpikir juga daripada properti saya sewain, nanti ada pegawai Kementerian Keuangan yang mau punya rumah di Bekasi, agak di tengah kota, saya jual sama dia aja, sama yang milenial, yang kira-kira butuh rumah. Tetapi nggak boleh bayar cash, harus bayar kredit 15 tahun. Berarti saya 15 tahun setelah pensiun, ada tambahan income saya gitu ya, nggak perlu capek-capek, bisa menikmati masa tua. Kepikiran saya gitu, jadi sederhana aja saya investasinya gitu, berpikirnya nggak mau capek-capek ngurusin macam-macam gitu. Jadi itu target-target saya gitu. Jadi itu yang saya sampaikan, mungkin pengalaman pribadi gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, terkait dengan SBR ini, saya tadi baru tadi siang terpikir melakukan survei di kalangan pegawai Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur. Survei ini dilaksanakan di 55 responden. 55 responden terdiri dari 4 kantor. Itu usianya berkisar antara 20 sampai 30 tahun, itu hampir merata, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60. Itu jadi respondennya. Jadi dari 55 dari jenis kelamin itu kalau tadi untuk responden tadi hampir merata gitu, 25, 18, 38 dan 16% gitu. Jadi hampir merata lah, semua kalangan ada gitu. Saya mau tahu keberminatannya pegawai saya gitu. Terus kedua, dari jenis kelamin itu 61% laki-laki, 38% perempuan. Terus nanti dari jabatan itu 35% itu dari staf pelaksana. Terus 33,3% lagi dari eselon 4 dan sekitar 11% dari eselon 3. Itu survei yang kami lakukan. Terus nanti pertanyaan kami sederhana karena buru-buru gitu. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi juga. Tingkat keberminatannya ternyata masih cukup menggembirakan. 59% atau hampir 60% itu berminat terhadap SBR ini. Jadi
ada keberminatannya 60% dari responden tadi yang kami lakukan. Terus nanti ada juga pertanyaan kenapa dia tidak berminat, kan ada 40% tadi tidak berminat. Jadi untuk masalah keyakinan tuh 13%. Masalah nggak mau berinvestasi di SBR ini. Terus nanti ada sekitar 77% sudah mempunyai alternatif investasi yang lain. Sekitar 4,5% hampir rata-rata kesulitan ke akses mitra distribusi, kemampuan finansial, dan ada ingin dia mengikut ini, cuman masih ada prioritas yang lain. Jadi kalau saya melihat peluang untuk ke pegawai di DJPB Kaltim khususnya kalau kita masih cukup terbuka gitu ya. Nanti itu yang saya lihat. Terus kenapa sih yang 60% tadi berminat? Alasannya apa? 24% itu investasinya terjamin karena dari pemerintah. Itu ininya. Terus kedua, sekitar 56% itu dia investasinya ringan mulai 1 juta gitu. Jadi orang ini sudah sangat paham gitu bahwa ini ada yang sudah ringan. Jadi itu saya mendorong pembangunan itu ada sekitar alasannya 68%. Jadi ini pertanyaannya bisa memilih beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi menurut saya sudah dari tadi sudah cukup pegawai-pegawai Ditjen Kendaraan di Kaltim itu sudah sangat memahami apa artinya SBR ini gitu. Jadi memang kalau saya sampaikan kepada mereka bahwa SBR ini sebenarnya kebijakan yang bagus dari Ibu Menteri. Saya nggak bisa melihat, kita bisa melihatnya seperti ini. Bu Menteri yang membantu kita, pegawai, atau pegawai yang membantu Bu Menteri. Dalam arti, Bu Menteri itu membuka wawasan kepada kita, kalau kita ketahui, dulu kalau SBR ini kita ceritakan angkanya ratusan juta, kita nggak bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, sekarang Bu Menteri membuka peluang boleh 1 juta gitu. Nah, peluang 1 juta tersebut sebenarnya orang bisa menambahkan menabung income dia untuk masa depannya gitu. Jadi bisa uang itu diputar-putar kapan mau selesai ya gitu. Jadi seperti saya contohkan tadi, untuk kaum milenial selalu saya sampaikan, ya mulai sekarang tabung aja, begitu ada SBR beli 1 juta atau beli 5 juta nggak apa-apa gitu. Dari statistik tadi saya melihat bahwa peluang itu ada gitu. Cuman bagaimana kita mengkolek teman-teman semua milenial kan maunya sistematis ya. Mereka kan sibuk ya. Seperti contoh saya kebetulan belinya itu rajinnya di bank gitu. Kenapa? Karena kalau saya suruh mencet tombol di HP, itu jari saya itu lebih besar dari tombolnya gitu. Nah, itu yang tulisannya kecil-kecil. Nah, itu juga jadi suatu faktor saya enggak. Nah, begitu dari perbankan, begitu saya mau beli, dia datang gitu. Terus saya tinggal ini aja, dia ngisiin ininya gitu. Jadi mungkin ada faktor itu juga. Nanti hasil survei itu bisa kita nanti mungkin bisa dibuat survei-survei berikut di seluruh Indonesia melalui perwakilan ya, kira-kira supaya nanti strategi pemasaran ke depan itu seperti apa gitu nanti. Kalau saya berpikir seperti ini ide saja. Sebenarnya banyak orang berinvestasi, bisa nggak kita memunculkan inovasinya itu dikolek per eselon 1 gitu. Jadi kayak nanti aspek teknis belakangan lah itu nanti. Cuman idenya bisa nggak dikolek? Kalau satu orang pegawai bisa dipotong langsung dari tunjangan kinerjanya, atau begitu ada ini dia siap 2 juta, siap 3 juta, dikolek langsung. Pokoknya dia tinggal bikin pernyataan siap, ini langsung itu bisa jalan gitu. Jadi cuman bikin surat pernyataan itu aja dan nanti rekeningnya apa itu nanti aspek teknis bisa dibahas belakangan. Jadi kalau saya berpikir nanti kalau memang semakin mudah seperti itu, mungkin peluang dari mitra distribusi itu makin terbuka besar gitu. Jadi kalau saya menduga dari tadi keberminatannya ada, tetap mereka ada, mungkin investasi yang lain lebih mudah daripada yang ini gitu. Kalau sekarang kan 2 juta malu dengan bank, terus yang kedua harus ngisi ini. Nah sekarang kalau dikolek katakanlah per kambil atau langsung di pusat, nanti dipotong itu langsung baru ditransfer. Nah nanti dia begitu imbalnya masuk ke rekening mana, kita bisa mengkolek itu secara bagus. Mungkin ini suatu bisa mendapatkan hasil gitu ya. Nanti ini bisa jadi populer gitu. Jadi saya merasakan juga di kantor pusat kita di perbendaraan nih saya sampaikan
kita ada potongan juga dana sosial gitu ya. Itu bisa dikolek gitu seluruh Indonesia. Kenapa untuk yang investasi ini kenapa nggak bisa dikolek secara nasional di kantor pusat? Memang akan menambah pekerjaan, tetapi dari sisi lain mungkin suatu ide yang bagus, setiap pegawai itu mempunyai tabungan secara nggak langsung, dia dipotong untuk investasi, untuk menikah, untuk apa nanti yang muda-muda ini gitu. Jadi menurut saya mungkin ada faktor-faktor itu yang perlu kita inovasi dengan tata cara ini. Jadi kalau saya sering memberikan contoh kepada mereka, SBR ini apa sih konsepnya gitu. Konsepnya adalah seperti saya, contoh gini, saya sebagai orang tua katakanlah punya anak, terus anak saya sudah kerja, modalnya lumayan lah katakan gitu. Terus saya mau membuka modal, mau buka usaha, kalau saya pinjam ke bank dapat 30% bunganya, saya harus bayar keluar. Tapi kalau saya pinjam ke anak saya bayar dia 30%, dia bisa gunakan itu untuk nyekolahin anaknya lagi, untuk berbuat apa gitu. Jadi lebih ada manfaatnya, uangnya nggak keluar dari keluarga, tapi ada uang itu muter-muter di keluarga kita sendiri gitu, nggak sampai muter ke keluarga kita gitu. Jadi itu kira-kira analogi dari SBR ini seperti itu, jadi saya sampaikan. Jadi memang saya begitu ikut SBR ini nggak sengaja gitu, jadi kepikiran yang lain-lain, jadi makin hemat juga gitu. Jadi dulu kalau saya tabungannya ada tabungan dari gaji, saya simpen di tabungan, istri ngelihat, terus saya minta mau minta ke Thailand gitu ya, Thailand, terus saya ke Singapura, terus saya ke Malaysia, mau jadi turis gitu ya. Saya bilang kalau ketahuan punya duit, begitu saya investasikan begini ya nggak punya duit, jadinya kan uang kita terbatas saja. Jadi saya sampaikan kalau mau jadi turis kalau ke Thailand sih tanggung ya, ke Bangkok sama ke ini, karena apa? Nggak kelihatan jadi turis, kita mukanya sama, kelakuannya sama. Kalau mau jadi turis, saya tawarin ke Afrika, jadi beda gitu. Kita ketahuan jadi turis nih, saya bilang gitu. Istri saya takut gitu ya. Jadi sekarang istri saya itu nggak pernah nuntut lagi, mau berwisata ke luar negeri gitu. Karena saya tantanginnya ke Afrika. Afrika itu kan beda, saya bilang mukanya. Kalau ke Bangkok, ke Malaysia, sama aja mukanya, nggak kelihatan jadi turis, saya bilang gitu. Di foto juga sama aja, saya bilang di glodok gitu nanti, saya bilang gitu. Jadi akhirnya, tapi saya sampaikan bahwa memang hidup kita ini harus berhemat itu bukan berarti pelit. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti saya serahkan acaranya lagi selanjutnya untuk Mbak Dian, tapi kalau saya secara pribadi, adanya SBR ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Ibu Menteri Keuangan kepada kita, yang pertama, supaya kita bisa mendapatkan income yang aman, dan kedua juga, kita bisa membantu pemerintah gitu. Jadi uangnya nggak lari kemana-mana, larinya ke pegawai Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi yang diberikan pemerintah kita dapat income seperti itu. Jadi menurut saya SBR ini bagus, cuma nanti mungkin strategi pemasarannya dan tata cara untuk menginvestasikannya yang perlu kita lakukan perbaikan supaya bagaimana tuh dengan satu klik aja atau katakanlah satu pernyataan aja dia sudah ikut gitu. Jadi kalau saya nih rencananya target saya sebelum pensiun harus punya di atas 10 seri. Harapan saya kalau punya 10 seri, 10 tahun saya nanti setelah pensiun saya punya dapat income tambahan gitu selama 10 tahun. Saya habisin aja itu gitu. Jadi kira-kira strategi saya investasi ke depan seperti itu. Kalau bisa saya sudah tua pensiun, nggak nyusahin orang, nggak nyusahin pemerintah, nggak nyusahin anak. Itu aja dari saya, Mbak Dian. Semoga acara ini bisa membawa manfaat, bisa artinya bisa membuat kita semua lebih giat berpartisipasi untuk pembangunan dan juga apa yang dicita-citakan Ibu Menteri Keuangan. Saya melihatnya suatu hal yang mulia ya, sebenarnya memperhatikan kita yang investor kecil-kecilan seperti saya. Demikian yang saya sampaikan, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih, dengan ini acaranya secara resmi dibuka. Terima kasih dan selamat sore. Iya, terima kasih banyak Pak Miden Sihombing. Wah, ternyata Pak Miden ini udah menjadi investor SBN ini sudah lama ya, sudah punya banyak seri SBN yang Bapak Miden investasikan, dan Bapak Miden sendiri juga sudah merasakan
panen-panennya nih dari SBN, dari pembelian SBN ini. Tinggal meraup keuntungannya ya Pak, diterima setiap bulan, dari pembelian dicicil setiap ada penerbitan, tahu-tahu nggak terasa udah dapat lumayan lah ya Pak ya. Dari Pak Midan juga tadi sudah melakukan survei juga mengenai investasi ini di lingkungannya Pak Midan ya. Di lingkungan Pak Midan. Jadi 60% dari lingkungannya Pak Midan ini sebenarnya sudah mengetahui dengan baik mengenai SBN, dan 40%-nya nih diharapkan nih ikut pada webinar sore hari ini dan bisa mengenal lebih baik instrumen dari SBN retail ini dan bisa ikutan menjadi investor. Harapannya nih nanti setelah ini sudah menjadi 100% ya Pak, semuanya sudah bisa investasi. Terlebih kan sekarang SBN ini sudah dimulai masa kepemilikannya bisa dari 1 juta ya Pak. Kalau zaman dulu 5 juta dan kelipatan 5 juta, sekarang 1 juta. Jadi untuk semua kalangan terutama milenial ini semuanya bisa ikutan ya. Baik, terima kasih Bapak Miden untuk paparannya. Menarik sekali ya untuk sebagai contoh. Oh ya, tadi juga Pak Miden bisa katakan bahwa untuk investasi SBN ini bisa dipergunakan untuk hari tua ya Pak ya. Bisa untuk dana pensiun. Wah, menarik sekali nih. Jadi pengen ikutan invest banyak-banyak nih kayak Pak Miden nih. Baik Pak Miden, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Fahrul ini terkait kondisi Indonesia saat ini, agar Bapak Ibu juga bisa tahu nih ini saatnya berinvestasi atau saatnya nyimpan aja nih di bawah bantal duitnya nih. Baik, untuk Pak Fahrul kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Dian. Sebelumnya saya mau minta izin share materi dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Fauji, yang terhormat Bapak Miden Sihombing, terima kasih kami sampaikan kepada semuanya juga, dan juga klien-klien dan rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu untuk kita bertemu kembali di webinar ini kali ini. Dan seperti yang sama-sama kita bahas, kita kali ini akan membahas tentang prospek investasi, yaitu SR13. Terkait dengan hal ini, saya akan coba lihat di sini ada 5 poin penting yang hendak saya bawa pada kali kesempatan ini. Yang pertama yaitu COVID-19 dan resiko resesi yang melanda di Indonesia. Ini akan kita bahas apa aja sih resiko resesi yang udah terjadi. Terus yang udah terjadi ini bentuknya gimana sih resesi kali ini? Apa bedanya dibandingkan dari resesi sebelumnya? Terakhir kali kan kita punya resesi tahun 98. Dan lalu kita akan bahas isu terkait salah satu hal yang lagi kejadian ini adalah deflasi, bukan inflasi. Nah ini nanti ini hal yang menarik Bapak Ibu akan coba kita bahas. Terus kita akan lihat bagaimana tren perbaikan ekonomi dan tantangannya terkait dengan COVID-19. Tapi daripada itu kita lihat juga ternyata ada blessing in disguise-nya. Gara-gara kondisi COVID kali ini berbeda dari biasanya, tingkat likuiditas di perbankan dan juga di real sector sebenarnya sangat liquid sekali sekarang di Bapak Ibu. Uang di mana-mana banyak tapi nggak tahu mau dikemanakan. Nah ini nanti akan kita bahas. Dan yang kita lihat, investasi di surat utang negara sebagai pilihan yang terbaik di masa pandemi ini. Ini kira-kira 5 poinnya. Mungkin paling awal aja saya mau update aja. Kondisinya sekarang kalau kondisi persebaran COVID sama-sama kita ketahui itu masih cenderung meningkat. Hari kemarin itu total jumlah yang terinfeksi di Indonesia dari data pemerintah itu dicatatkan sudah ada 210.940 jumlah pasien COVID, di mana jumlah pertambahan hariannya itu ada di 3.737 orang yang terkena per hari, tapi ada kabar gembiranya bahwa 150.000 orang dari 210.000 ini sudah sembuh. Jadinya memang hal yang akan difokuskan ke depan ini
terutama juga di Jakarta ini sudah dilakukan PSBB ya bagi Bapak Ibu, itu adalah bagaimana caranya kita hendak melandaikan grafik ini yang warna biru ini mudah-mudahan bisa turun. Nah, kemarin kan baru saja di-announce di Jakarta, itu terutama akan ada PSBB lagi. Apa bedanya PSBB yang sekarang ini dengan PSBB yang kemarin? Nah, ini saya kumpulkan kemarin itu dari summary-nya pernyataan gubernur. Yang kita lihat itu adalah pada PSBB yang kedua ini, yang September sampai yang ada 2 minggu ke depan, bahwa sebagian besar dari 11 sektor yang dibolehkan untuk beroperasi, itu diperbolehkan beroperasi 50% dari total kapasitasnya. Dan kalau kita lihat itu 50%. Sementara kalau kita lihat dari Regional and Central Government Office, itu yang diperbolehkan pada PSBB saat ini itu adalah maksimum kapasitasnya 25%. Jadinya memang di kondisi seperti saat ini itu, dengan dilaksanakannya PSBB, maka kapasitas ekonomi agak sedikit berkurang dan berusaha untuk mengimbangkan antara penanganan kesehatan dan menjaga perekonomian. Dan sisi lain juga bagaimana dengan aktivitas yang lain, kita lihat itu kayak aktivitas rekreasi itu totali ditutup, sama seperti PSBB yang di bulan April sampai Juni. Mall kemarin menariknya mall kalau sebelumnya itu hanya boleh dibuka itu yang supermarketnya, sekarang boleh 50%. Dan kalau untuk pernikahan masih hanya boleh di KUA, tidak boleh ada keramaian. Sekolah ditutup, public facilities itu hanya maksimum keramaian boleh 5 orang. Dan mungkin hal yang agak membedakan pada kali PSBB yang kali sekarang ini, hal yang dilakukan juga adalah sudah mulai ada ya, kalau di Jakarta itu denda kalau misalnya ketahuan nggak pakai masker, didenda Rp250.000 per orang per satu kali kalau diketahui tidak memakai masker. Jadinya mudah-mudahan ini yang diharapkan ke depannya itu bisa menurunkan COVID-19 ini. Lalu dampak ekonominya apa dari dilaksanakannya PSBB dan ada adanya COVID ini? Kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia, memang kemarin itu terkontraksinya lumayan ya Bapak Ibu, kuartal 2 itu turun sebesar 5,3% year on year. Penurunan yang paling banyak itu terjadi di investment turunnya lumayan dalam sebesar minus 8,61% year on year. Lalu juga kalau kita lihat perlambatan ini gimana sih persebarannya? Yang menariknya itu Bapak Ibu, yang ekonominya turun banyak gara-gara COVID itu bukan ekonomi di Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi, tapi penurunan yang paling banyak gara-gara COVID ini adalah ekonomi di Sumatera, di Jawa dan Bali. Jawa dan Bali, kuartal 2 kemarin itu penurunan pertumbuhan ekonominya di minus 6,8%, ini Jawa dan Bali. Bali minus 11%, Jakarta minus 8%, Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Ini apa menandakannya? Bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi sekarang ini itu lebih terkena di daerah-daerah yang servis sektornya besar. Kalau seperti Jawa dan Bali kan bergantung sama servis ya Bapak Ibu ya, yang ekonomi yang tersiernya udah naik itu yang, dan biasanya itu harus kontak fisiknya tinggi, itu yang membuat pertumbuhan di Jawa dan Bali itu cenderung turunnya itu lebih dalam dibandingkan daerah-daerah lainnya. Kedepannya, mengingat harga CPO juga masih lumayan naik ya Bapak Ibu, nggak turun, kita lihatnya mungkin sentimen di pertumbuhan di Sumatera dan Kalimantan akan cenderung lebih baik daripada Sumatera. Nah, lagi bedanya sekarang ini Bapak Ibu, kalau untuk sisi kita investasi, apa bedanya kondisi sekarang dengan resesi-resesi sebelumnya yang pernah terjadi? Ini juga kalau kita lihat di kiri atas itu, ini namanya GDP deflatornya Indonesia, atau boleh saya bilang itu ini inflasi secara keseluruhan, termasuk di GDP kita. GDP deflatornya Indonesia ini, untuk pertama kalinya itu mencatatkan negatif minus 1,74% year on year itu di kuartal 2 2020. Berarti secara level harga
Indonesia ini ekonominya saat ini sudah tidak mengalami inflasi lagi Bapak Ibu, tapi sudah mengalami deflasi, tingkat harga-harga turun secara lumayan konsisten. Apa harga yang turun? Harga yang turun itu contohnya gara-gara COVID ini, jasa transportasi, tiket pesawat, terus juga mobil, rumah, itu adalah contoh barang-barang yang mengalami deflasi di kondisi sekarang ini. Dan kalau kita lihat saat ini juga dari berbagai macam news, baik global ataupun lokal, yang memang sudah terjadi ini adalah karena lesunya ekonomi selama COVID, yang terjadi ini di tengah-tengah kita Bapak Ibu, bukan inflasi lagi Bapak Ibu. Baik global ataupun lokal itu sudah terjadinya deflasi. Kalau deflasi turun, inflasi rendah, harusnya bunga ke depannya itu cenderung makin rendah. Bank Indonesia sendiri sudah 100 basis point melakukan pemotongan suku bunga pada tahun ini. Jadinya kita melihat sih harusnya bunga itu akan cenderung terus turun dalam beberapa waktu ke depan. Nah, apalagi hal yang menarik sebenarnya gara-gara COVID ini Bapak Ibu, karena COVID ini orang bakal lihat ini kenapa harga saham terus naik. Oh, biasanya kalau krisis tingkat suku bunga naik, tapi sekarang kenapa kok turun? Ini saya ada melihat bahwa ada perubahan perilaku menabung di masyarakat, Bapak Ibu. Yang mengalami penurunan daya beli karena COVID ini adalah mereka-mereka yang memiliki nilai tabungan balance-nya di bank itu. Kalau kita lihat average per account-nya berapa, yang 0 sampai 100 juta, rata-rata akunnya itu turun dari 2,98 juta di akhir tahun 2019, di bulan 7 itu turun ke 2,82 juta. Ini yang 0 sampai 100 juta ini kan ini mass market, rakyat kebanyakan. Itu balance-nya turun. Yang menariknya Ibu, Bapak Ibu, yang di atas 5 miliar, nah ini cenderung naik ya, rata-ratanya itu dari 26,9 miliar di bulan 12 tahun 2019 lalu, di bulan 7 itu balance-nya itu rata-ratanya itu naik 1,5 miliar ke 28,4 miliar. Kalau kita lihat pertumbuhan di deposit ini, mereka yang punya deposit di atas 5 miliar, tumbuh depositnya sebesar 10% year on year bulan 7, sementara yang segmen di bawah 100 juta tumbuh hanya 4%. Ini yang kita lihat adanya ketimpangan kepemilikan aset liquid selama kondisi COVID ini. Pengusaha-pengusaha besar, businessman, dan high net worth individual yang biasanya kalau ada bisnis uangnya berputar terus Bapak Ibu, sekarang uangnya nggak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Uangnya hanya ngendon di perbankan. Dengan yang terjadi itu pada waktu yang bersamaan juga, tingkat suku bunga, kalau kita lihat ya, suku bunga special rate dari perbankan sampai bulan September, itu kecenderungannya itu terus-menerus turun Bapak Ibu. Kalau bisa kita lihat di beberapa bank besar sudah nggak 5% lagi Bapak Ibu. Lalu kayak ini ya, udah rendah sekali. Mungkin kalau kita mau investasinya di bank buku 3 atau buku 2 baru bisa bunganya bisa kompetitif. Dan ini yang kita lihat juga ke depannya dengan semakin ampelnya likuiditas di market, bukan tidak mungkin angka deposito ini makin hari makin turun. Nah, kita mengetahui COVID ini membuat opportunity bisnis terbatas, pertumbuhan ekonomi negatif, tingkat suku bunga deposito ini turun. Swasta juga malas kan Bapak Ibu untuk investasi. Lalu bagaimana solusinya? Ini kira-kira proses yang lagi kejadian di pasar dan juga di ekonomi kita saat ini Bapak Ibu. Karena kan kalau di kondisi normal, baik dari sisi supply ataupun demand itu kan private sector-nya jalan Bapak Ibu. Private sector punya confidence tahun depan akan membaik, maka mereka akan terus selalu bertransaksi, ada yang bayar pajak, terus kondisi ekonominya, ekspektasinya membaik, lalu begitu ekonomi berputar ya Bapak Ibu. Di situasi sekarang ini, sektor swasta itu pasti sedang ketakutan Bapak Ibu. Kalau yang kita lihat itu yang di table di bawah current situation, yang saya bikin garis putus-putus itu, ada produksi yang terdisrupsi, income yang terdisrupsi. Lalu bagaimana solusi yang kita lihat di sekarang ini? Itu diambil solusinya dengan pemerintah saat ini melakukan program pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana pemulihan ekonomi nasional ini yang garis merah saya bikin.
government memberikan relief dan support ke private sector, baik itu support kredit untuk UMKM ataupun bantuan langsung tunai untuk masyarakat untuk menunjang ekonominya. Lalu government spending itu juga akan menyokong sisi supply dan demand dari dari pemerintah, dari masyarakat. Jadi kira-kira aktivitasnya apa yang masih akan cukup bagus di kondisi sekarang ini? Seperti yang saya berikan garis merah itu, aktivitas pemerintah lah yang cukup bagus. Jadinya investasi yang paling baik itu kira-kira bagaimana? Saya lihat investasi dalam bentuk surat berharga negara harus kita consider Bapak Ibu di tengah lesunya ekonomi yang ada sekarang. Dengan kita ikut membeli surat berharga negara, diharapkan nantinya itu kita bisa menolong proses pemulihan ekonomi nasional, Bapak Ibu. Jadinya kalau kita misalnya sekarang itu kan biasanya untuk bisnis ya Bapak Ibu ya, ada 100 juta atau 500 juta atau berapapun, tiba-tiba sekarang ini bisnisnya lagi lesu Bapak Ibu, karena memang ada ketidakpastian, alangkah baiknya kalau uang itu dialokasikan masuk ke sukuk retail, contohnya sekarang. Bunganya nanti akan diceritakan mungkin oleh Bapak Rahmat ataupun Ibu Dian, bunganya masih lebih tinggi daripada deposito dan dengan keamanannya yang dijaga oleh negara Republik Indonesia. Nah, lalu uangnya ini nanti akan dipakai untuk apa? Nanti mungkin dari Bapak Rahmat akan membahas lebih rinci lagi. Inilah program ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan. Ini ada perlindungan sosial, sektoral, ada insentif usaha, ada UMKM dan pembiayaan korporasi, dan juga ada anggaran untuk kesehatannya. Dan untuk belanja penanganan COVID ini sendiri sudah dialokasikan sebesar 65,8 triliun. Karena itu kita melihat ini adalah sebuah investasi yang harus dikonsider untuk dimasukkan di dalam portofolio kita sebagai faktor pengaman dari resiko resesi yang ada. Kira-kira mungkin itu saja dulu Ibu Dian, paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada tanya jawab kita bisa bertanya di setelah sesi selanjutnya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Ya, mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang mau bertanya lebih lanjut terkait update marketnya, bisa drop pertanyaan di box Q&A, jangan di box chat ya Bapak Ibu ya, takut tidak terbaca. Baik, sambil menunggu nih, kebetulan dari Pak Fauji ada gangguan koneksi, sedang mencoba untuk masuk kembali ke koneksi kita. Pak Fahrul, jadi saat ini memang angka COVID di Indonesia tuh sedang terus-menerus naik ya Pak ya, dan kita sedang melakukan PSBB kembali khususnya di Jakarta, namun tidak seketat PSBB sebelumnya ya Pak. Tapi untuk dampaknya sendiri, apa dampak secara perekonomian Pak, PSBB seperti ini akan berpengaruh ke pendapatan lainnya atau gimana Pak? Kegiatan. Oh iya, kalau kita PSBB sendiri, kalau Jakarta itu setara dengan 17% dari total ekonominya Indonesia. Kemudian, jadinya memang resiko yang lagi kita hadapi sekarang, dengan adanya dilakukan PSBB lagi, itu ada memungkinkan bahwa momentum percepatan pertumbuhan atau pemulihan ekonomi mungkin akan sedikit agak berat ya di kuartal 3. Itu yang kita lihat ya, yang harus kita nafikan, yang harus kita sadarin. Cuman kalau untuk ibu-ibu dan bapak-bapak investor, walaupun ini yang menarik kondisi sekarang ini, krisis sekarang ini tuh berbeda dengan krisis 98, di mana adanya kekeringan likuiditas. Krisis sekarang ini, seperti yang saya ceritakan tadi, itu adalah krisis di mana kita kelebihan likuiditas, Bapak Ibu. Jadinya kalau kelebihan likuiditas ya, kita sebenarnya harus mengantisipasi juga tingkat bunga masih akan terus turun. Kira-kira seperti itu. Ini mungkin ada pertanyaan dulu ya, Ibu Dian. Sambil menunggu kita mungkin bisa jawab pertanyaan dari Bapak Fahmi Pani. Faktor-faktor apa yang paling utama kita lakukan dalam menghadapi resesi pada penyelamatan investasi kita? Wah, menarik nih Pak Fahrul. Iya,
Iya, terima kasih. Ini Bapak Fahmi Pane. Kalau untuk menghadapi resesi ini, untuk menyelamatkan investasi kita, Bapak Ibu, kita harus berfokus pada investasi-investasi yang tingkat keamanannya itu paling tinggi, Bapak Ibu. Kalau semakin yang menjamin itu semakin kuat, kita melihatnya itu akan cenderung menjadi investasi yang bagus. Contohnya apa yang kuat itu dan aman itu, kita melihatnya obligasi negara itu menjadi hal yang bagus untuk kita masukkan dalam portofolio kita dalam jumlahnya yang agak banyak. Saran saya, komposisinya di saat seperti sekarang ini, saya menyarankan mungkin kalau kalau mau portofolionya aman, saya sarankan 50% dimasukkan di obligasi negara, lalu saya sarankan 35% mungkin kita bisa cari obligasi korporasi dengan rating yang tinggi, baru nanti sisanya 15% kita bisa consider masuk ke saham, kira-kira seperti itu kalau di kondisi seperti saat sekarang ini. Oke, baik Pak Fahrul, terima kasih Pak. Apakah investasi pada obligasi negara ini bisa dikatakan sebagai safe haven ya Pak Fahrul ya? Iya, safe haven rupiah ini, benar. Safe haven rupiah, paling benar itu kita di sini kita melihatnya masukin ke obligasi negara. Dan Bapak Ibu satu lagi yang mesti ingat bahwa Mbak Dian ini SR13 ditawarkan berapa persen ya Mbak Dian ya? Di 6,05% Pak Fahrul. 6,05%. Sementara deposito perbankan itu udah 4, itu contohnya itu Bank Mandiri, bank yang paling besar itu udah 4,75% special rate-nya. Dengan kondisi sekarang ini, itu special rate. Dengan kondisi sekarang ini yang masih ada kecenderungan bunga turun, itu masih komunikasinya Bank Indonesia, jangan kaget nanti, misalnya suatu hari nanti, kuartal depan atau 2 bulan lagi, terus ada Pak Miden, saya sama Pak Rahmat balik lagi ke sini, kita nawarinnya udah lebih rendah lagi, jangan-jangan udah 5,5%. Saya sih lihatnya ambil aja kesempatan, masih 6%, masih bagus, tren bunga masih turun ya, saya lihat ini kesempatan yang bagus ya. Karena juga ini ya, kalau beli enaknya ini Bapak Ibu, kita bisa dapat suku bunga spesial di surat utang negara ini tanpa size-nya besar. Kalau Bapak Ibu ke bank, kalau mau dapat tingkat suku bunga special rate, itu harus size-nya besar. Mungkin 2 miliar dulu baru dapat special rate ya Ibu Dian ya biasanya. Yes. Kalau kita lihatnya kalau mau masuk ke mendapatkan tingkat suku bunga imbal hasil yang kompetitif, masuk ke ke SR ini akan sangat baik sekali. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi sebelum rate-nya semakin turun karena memang biasanya untuk penetapan bunga itu ini ya Pak ya, bersinambung sama suku bunga ya Pak ya? Iya benar. Iya. Gitu ya Bapak Ibu, jangan sampai dilewatkan nih kesempatan untuk membeli SR13 ini. Karena juga serinya juga ini tradable ya, artinya bisa liquid sekali ya Bapak Ibu. Bukan seperti yang seri untradable-nya. Jadi ini menarik sekali, bisa dijadikan sebagai untuk investasi sekaligus dana darurat. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi kita bahas sedikit-sedikit mengenai SR13. Sekarang untuk membahas lebih dalam lagi, lebih mengenal lagi SR13, sudah hadir Bapak Fauji dari Kementerian Keuangan ya, yang akan memperkenalkan SR13 ini lebih dalam. Ya, Bapak Fauji, kalau boleh tahu nih Pak, biasanya kan SR13 ini pemerintah itu menerbitkannya setahun sekali ya Pak ya? Iya benar. Tapi di tahun ini sungguh spesial, pemerintah menerbitkan SR ini, seri SR ini sebanyak 2 kali, yaitu pertama di bulan Maret lalu, dan sekarang di bulan September ini kembali ada penawaran SR13. Mungkin dapat dijelaskan Pak, alasan atau pertimbangan pemerintah menerbitkan SR ini 2 kali dalam setahun. Apakah memang dananya ini masih untuk pembiayaan APBN, yaitu mungkin COVID, untuk dana COVID-19, atau ada tujuan lainnya mungkin Pak? Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian, Bang Miden, Pak Fahrul, Mbak Dian, dan Bapak-Ibu semua. Mohon maaf tadi ya, terputus koneksi saya.
Baik, kami bisa kan ya, mudah-mudahan suara saya cukup terdengar jelas ya. Ya, Jadi sudah jelas. sebagaimana yang disampaikan Mbak Dian tadi, memang tahun ini pemerintah spesial menerapkan untuk instrumen retail yang berupa sukuk retail ini yang adalah instrumennya adalah SR013, jadi 2 kali. Jadi kalau bulan Maret kemarin ada SR12, sekarang SR13. Hal yang jarang sekali gitu kan terjadi. Biasanya ada 1 kali SR, biasanya ST-nya yang 2 kali sukuk tabungan. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan instrumen itu. Namun secara umum dapat kami sampaikan bahwa tujuan penerbitan SBN ya, termasuk sukuk retail itu tujuan utamanya adalah untuk pembiayaan APBN. Jadi pembiayaan APBN ini secara umum baik itu untuk belanja operasional pemerintah, kemudian untuk investasi pemerintah, termasuk untuk pembiayaan defisit. Mungkin Bang Medan ini dalam kondisi pandemi ini banyak yang dana-dana disalurkan dalam rangka menanggulangi COVID ini ya. Jadi banyak dana yang direlokasi, direalokasi untuk penanganan COVID, kemudian untuk baik itu untuk kesehatannya sendiri maupun untuk hal-hal yang penyelamatan ekonomi nasional, termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi yang lainnya. Nah, dalam hal ini tentunya kebutuhan pemerintah semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan ini, otomatis karena belanjanya meningkat, sementara penerimaan justru semakin cenderung menurun ya, penerimaan dari pajak dan lain sebagainya karena kegiatan ekonomi pemerintah masyarakat turun, sehingga defisitnya semakin lebar. Nah, dengan defisit yang semakin bertambah ini, maka kemudian pemerintah mempertimbangkan bahwa penerbitan sukuk negara juga perlu ditambah, selain instrumen-instrumen seperti surat utang juga ditambah. Nah, dalam rangka untuk menambah ini, yang lebih efisien untuk instrumen retail itu biasanya yang lebih liquid, karena lebih liquid ya, Pak Faruk mungkin sudah sampaikan tadi, adalah sukuk retail. Jadi karena sukuk retailnya lebih liquid, tentunya para investor yang biasanya dia trading dan sebagainya juga akan tertarik minatnya. Beda dengan ST. Kalau ST itu biasanya dia untuk masyarakat yang lebih kepada menabung, seperti Bang Medan tadi yang baru kenal misalnya dari menabung, ternyata ada ada instrumen yang mirip-mirip menabung tapi lebih menguntungkan, itu dalam bentuk SBR, saving bond retail. Kalau di kami di sukuk retail atau sukuk tabungan yang mirip dengan SBN, sementara yang sama dengan SR ini adalah ORI, itu yang konvensionalnya. Nah, disitulah pemerintah mempertimbangkan bahwa sebaiknya harusnya menerbitkan ST pada akhir triwulan 3 ini, atau bahkan nanti di triwulan 4 mungkin nanti masih ada penerbitan ST, tapi kita menerbitkan SR dulu karena ingin memberdayakan masyarakat yang juga ada dana-dana tadi, mungkin ada pelaku usaha yang menurut Pak Farul tadi karena dia tidak bisa berusaha karena kondisinya tidak memungkinkan, tapi dia punya banyak likuiditas ini menganggur. Jadi daripada itu menganggur ya, di perbankan juga tidak terserap misalnya kan, tingkat imbal bunganya juga rendah, mereka kita tarik melalui mekanisme APBN, melalui instrumen fiskal supaya masuk ke KPBN, nanti pemerintah yang belanja begitu. Jadi itulah kenapa kita memilih instrumen sukuk retail dibandingkan yang sukuk tabungan untuk yang penerbitan ini, dan kenapa sukuk retail juga bisa sampai 2 kali. Jadi pertimbangannya lebih kepada itu, Mbak Dian. Lebih liquid tadi ya, Pak Fauzi ya, salah satunya ya. Lantas kalau untuk dananya nih Pak, kalau kemarin kan ORI 17 itu memang dikhususkan untuk COVID-19. Untuk dananya sebagian untuk COVID-19. Nah, kalau SR13 ini Pak, apakah dananya juga diperuntukkan untuk pemulihan dari COVID-19 atau biasanya kan kalau SR ini lebih ke untuk pembangunan ya Pak ya? Apakah memang dananya untuk pembangunan Pak? Pembangunan infrastruktur Indonesia. Baik, bisa dibantu saya share screen mungkin di materi presentasi yang di halaman 3 mungkin ya, bisa dibantu share screen-nya di halaman 3. Mohon izin, di situ disebutkan bahwa ini tadi yang tujuan sudah kami sampaikan ya, tujuannya membiayai APBN, memberikan alternatif instrumen investasi, mendukung pasar keuangan domestik, memperkaya instrumen investasi dan mendukung keuangan syariah karena ini produk syariah. Jadi itu tujuan yang tadi saya sampaikan. Jadi selain membiayai APBN, dia banyak sekali tujuannya adalah mendukung stabilitas pasar keuangan, kemudian menyediakan alternatif investasi. Tadi karena Pak Medan melihat ini banyak alternatif investasi yang sekarang ini belum juga dikenal oleh masyarakat, padahal pemerintah sudah menyediakan banyak. Nah, itulah yang kita berikan, termasuk tadi
Pak Miden ini menyampaikan tadi, salah satu dari responden ada yang menyatakan masalah keyakinan ya, Pak Miden ya, masalah keyakinan. Masalah keyakinan ini mungkin kalau bisa kita ambil salah satu contohnya itu, karena kalau misalnya ORI atau misalnya SBR yang disampaikan Bang Miden tadi, memang benar itu instrumen keuangan ya, instrumen fixed income dari pemerintah yang berdasarkan konvensional gitu kan. Jadi ada beberapa mungkin yang keyakinannya masyarakat kita juga banyak yang muslim, mungkin kalau menerima dari yang konvensional itu mungkin ada faktor-faktor yang ribawi yang dilarang oleh agama. Nah, di sini kita pemerintah menyediakan bagi yang muslim nanti mungkin disosialisasikan Bang Miden, Pak Miden, bahwa untuk yang suku retail ini adalah struktur akadnya dan kemudian tata cara untuk mengenerating income-nya itu secara syariah. Jadi di situ isu terkait keyakinan mudah-mudahan bisa tereliminasi gitu, bahwa di sini adalah untuk imbalan yang 6,05% untuk SL03 ini berupa akadnya ijarah sewa menyewa. Jadi nanti bukan merupakan imbalan bunga. Oke, next ke berikutnya yang tadi yang pertanyaan. Nah ini yang ditanyakan Mbak Dian tadi. Tujuan penerbitan suku retail untuk apa selain untuk pembiayaan? Jadi gini, di kebutuhan pembiayaan kita ini semakin meningkat gitu kan setiap tahun gitu kan untuk operasional tadi saya sampaikan di awal. Jadi sekarang ini kontribusi untuk suku negara retail suku negara sendiri itu dari tahun 2008 waktu kami pertama menerbitkan suku negara itu sudah 1.478 triliun. Jadi rata-rata setiap tahun kontribusi kami itu dari 2008 itu dari pembiayaan APBN yang bersumber dari surat berharga negara yang ada tadi konvensional adalah surat utang, itu kami sekitar 19%. Nah, kemudian kami juga selain untuk pembiayaan umum itu karena nature-nya ini adalah instrumen yang investasi yang di sini juga berdasarkan akad yang merupakan underlying asset, maka berdasarkan spesifikasi itu underlying assetnya adalah project-project. Nah, untuk itulah bahwa secara tidak langsung mereka yang investasi itu dananya sebagian diirmak untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Jadi sambil berinvestasi kita juga mendukung pembangunan negeri kita. Apa ini yang sudah dibiayai? Contohnya banyak sekali, ada untuk perkereta-apian yang kita double track. Kalau misalnya sampai di luar Jawa itu ada di Sumatera, itu ada yang dari Medan sampai Aceh, kemudian ada di Sulawesi itu ada yang Makassar Parepare ya, kemudian lintas selatan Jawa, kemudian jalan-jalan. Kalau jalan jembatan mungkin di daerahnya Pak Miden itu di Kalimantan Timur itu nanti yang calon ibu kota dekat ibu kota sana nanti di Balikpapan itu nanti ada jembatan Pulau Balang gitu kan di situ. Kemudian ada beberapa juga proyek sumber daya air itu penyediaan air bersih Bang Miden di Kaltim itu di Banjar Bakula itu juga dibiayai SBSN. Jadi artinya dananya termasuk dari investasi suku retail ini. Terus kemudian beberapa fasilitas keagamaan ya, asrama haji. Kemudian ada juga pembangunan. Nah, ini kampus-kampus. Kampus-kampus itu di Kalimantan itu ada ITK. ITK itu nanti pusat pendidikan teknologi yang ada di Kalimantan. Yang ini sangat dibutuhkan, jadi nanti kita harus ke Jawa, ke katakanlah ke Surabaya gitu kan, untuk ke ITS, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa dibiayai SBSN. Jadi demikian Mbak Dian, banyak sekali yang kita sudah biayai, jadi selain pembiayaan umum, general financing untuk APBN, kita juga secara struktur akadnya, kemudian secara spesifik requirement-nya bahwa kita perlu underlying asset, kita juga untuk membiayai project-project gitu. Baik Pak. Yeah. Pak Fauji. Jadi memang benar ya, nyata adanya nih kontribusi dalam berinvestasi SR ini kepada negeri. Yeah. Terbukti dari tahun 2008 itu sudah 1.478 triliun ya Pak. Triliun, iya, dari penerbitan suku negara. SR ini digunakan untuk pembangunan proyek. Tidak hanya SR Mbak, salah satunya SR. Jadi suku kita ada SR, yang Palas ya di Jual Negeri. Jadi keseluruhan suku negara kita ada yang seri-seri PPS, ada suku dana haji dan sebagainya, itu total segitu. Jadi kalau seri untuk SDSN ya Pak ya? Iya, SDSN PPS yang lain. Sudah 1.478 untuk pembangunan proyek ya Pak ya? Oh iya, ini kalau kita lihat ini contoh-contoh proyeknya ini Mbak. Proyek-proyek yang dari dibiayai dari SBSN ya. Dari Sabang sampai Merauke sudah terwujud, itu sudah bisa dirasakan. Kemudian tadi ada di Papua juga ada jembatan yang kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden, ada double track itu kan. Di Jawa kalau misalnya itu ada jalan tol,
ada kereta api, ada terowongan kereta api di Noto Kebasen, ada universitas. Jadi semua sektor sebetulnya kita bisa biayai dengan suku ini, gitu kan. Tergantung prioritas pemerintah nanti akan pembangunan apa, dan kita bisa gunakan pembangunan itu apabila pemerintah tidak mempunyai kemampuan dana karena misalnya banyak pengeluaran untuk kebutuhan yang lain, kita bisa menggunakan dengan instrumen suku ini supaya masyarakat bisa berinvestasi. Jadi kita benar-benar mengajak masyarakat untuk membeli instrumen ini selain mendapatkan keuntungan finansial berupa imbalan tadi menurut Pak Farul yang kompetitif gitu. Keuntungan yang non finansial sebetulnya ada, mereka ikut berpartisipasi membangun negeri ini. Itu yang kami harapkan bisa lebih menggairahkan bagi mereka yang berinvestasi. Begitu Mbak Dian. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah Pak, tadi kalau menyinggung mengenai mengajak masyarakat untuk berinvestasi ya. Kalau di SBSN ini kan untuk yang retailnya itu ada sukuk retail, ada juga sukuk tabungan ya Pak. Tabungan ya. Nah itu kalau dijelaskan lebih dalam Pak, perbedaannya apa nih Pak? Karena memang banyak sekali dari Bapak Ibu nih yang suka ketukar, dari namanya pun mirip soalnya Pak, SR dan ST. ST ya. Iya baik. Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Mungkin kita bisa tolong bisa disampaikan ke slide yang halaman 7 ya, di slide halaman 7. Tapi sambil menunggu slide halaman 7, ini khusus untuk sukuknya, suku retailnya. Tapi intinya begini, suku tabungan dengan suku retail itu perbedaan utamanya yang pertama adalah tradability-nya. Satu itu. Kalau suku retail itu dia tradable, artinya bisa diperdagangkan, dia bisa memperoleh capital gain ya dari itu. Jadi risiko likuiditasnya tidak ada di situ. Kemudian jangka waktunya itu untuk suku tabungan itu ST itu hanya 2 tahun. Kalau ST itu padanannya kalau di konvensional itu SBR ya. Kalau SR ini di ORI gitu. Itu kita 2 tahun pakai 2 tahun. Kemudian untuk tingkat imbalannya kalau SR ini dia fix. Artinya nanti tingkat imbalan atau kuponnya itu kita patok fix itu sampai dengan jatuh tempo itu 6 untuk SR 013 6,05% itu sampai 3 tahun nanti dibayarkan tiap bulan. Tapi kalau untuk ST itu dia floating with floor. Artinya apa? Nanti ada floor-nya pada saat penerbitan pertama ya, kita misalnya BI 7D reverse repo-nya berapa, kita ada spread-nya di atas itu, kemudian kita jadikan untuk kupon pertama. Nah, kupon pertama itu nanti apabila BI rate di periode 2 tahun itu misalnya BI 7D repo rate itunya itu naik ya, kita akan naik terus sehingga spread-nya itu tetap dengan spread yang sama itu mengikuti naik seiring dengan BI 7D repo rate gitu kan, reverse repo rate. Itu 3 itu perbedaannya, tapi semuanya masing-masing punya keunggulan, punya ini. Kalau keunggulannya ya itu tadi bahwa kalau SR itu lebih liquid, ST-nya tidak liquid. Artinya nanti para investor ini bisa memilih instrumen mana yang sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau seperti Pak Miden tadi bahwa dia tidak terlalu banyak butuh likuiditas itu karena sudah mapan, banyak makan gajinya itu akan diinvestasikan terus, sebaiknya ke ST karena dia otomatis imbalannya lebih tinggi gitu kan. Kalau naik dia ikut naik gitu kan. Tapi kalau SR dia fix, kalau misalnya nanti BI reverse repo rate naik, dia nggak ikut naik gitu kan. Nah, tapi di samping itu kalau bagi investor-investor yang biasa main di pasar modal, dia mungkin lebih milih SR karena begitu ada capital gain dia bisa jual gitu kan. Nanti begitu ada harga turun dia bisa beli untuk dikolek seperti itu. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Jadi nanti tergantung bagaimana view-nya dari calon investor itu sendiri, termasuk penempatan dananya, apakah nanti akan sering digunakan atau ingin liquid atau save sampai 2 tahun gitu kan. Nah, kalau untuk suku retail sendiri ini fiturnya untuk yang ada kita terbitkan sekarang ini term condition-nya, tapi yang penting tuh, yang syarat utama untuk ST maupun SR ini dia hanya untuk individu warga negara Republik Indonesia. Jadi institusi nggak bisa beli, orang asing nggak bisa beli. Nah, ini yang lebih penting lagi dijamin oleh negara 100%, baik imbalan maupun pokoknya. Jadi nggak perlu khawatir, ini aman ini. Karena sudah dijamin dengan undang-undang SBSN-nya sendiri maupun undang-undang APBN bahwa setiap tahun pemerintah mengalokasikan
baik untuk imbalan yang harus dibayarkan tiap bulan maupun apabila ada yang jatuh tempo dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya, gitu kan. Ini imbalannya sudah ditetapkan ya, XX ini adalah 6,5% per tahun, dibayarnya setiap bulan. Ini ada keuntungan lagi kan Pak Farul ya, kalau dibayarkan tiap bulan sama-sama 6,5%, 6,05% kalau dibayarkan misalnya per semester atau per triwulan tentu akan beda dengan per bulan. Karena kalau per bulan beda ada, rasanya Pak. Iya, ada kemungkinan reinvestment ya, keuntungan reinvestment. Iya, Jadi benar. tiap bulan gitu. Kemudian jangka waktunya 3 tahun, ini relatif pendek dan liquid. Nah ini yang penting tadi, menjawab yang keraguan teman-teman mungkin stafnya atau di lingkungan Bank Miden nih. Sesuai syariah. Jadi Bang, kalau misalnya ada yang karena keyakinan mungkin dengan SBR gitu kan, agak sedikit terganggu, mungkin bisa dengan ini, dengan akad jarak. Kemudian dapat pasaran di pasar sekunder. Tadi nanti Mbak Dian ini yang bisa memfasilitasi ini. Apabila ada yang butuh, bagaimana caranya di situ Mbak. Minimum 1 juta ini sudah menurut pertimbangan ini sudah sekarang ini yang paling ekonomis itu. Kalau diturunkan dari itu malah dikhawatirkan ini nggak ini. Nanti dikena biaya-biaya yang di tempat lain kena biaya, mungkin di tempat Trimega tidak kena, itu akan tidak ekonomis, maksimum 3 miliar. Oke, mungkin itu Mbak Dian mengenai fitur instrumennya, kemudian apa perbedaan ST dengan SR ini. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Jadi memang untuk SR maupun ST itu sebenarnya sama-sama menguntungkan tentunya ya Pak. Cuma nanti disesuaikan lagi kepada masing-masing investor untuk mereka horizon investasinya. Saat ini SR ini lebih fleksibel ya Pak ya, karena bisa dicairkan sewaktu-waktu kalau Bapak Ibu bisa butuh dana darurat. Baik. Iya. Kalau ST hanya 1 kali itu, hanya 1 kali untuk early redemption, hanya 1 kali window-nya. Ada waktu yang ditentukannya ya Pak ya. Setelah 12 bulan kepemilikan dan hanya 1 kali. 1 kali ya Pak. Baik. Nah Pak, kalau boleh dijelaskan nih Pak, untuk keunggulan dan risikonya sendiri nih dari SR13, kan tadi sudah dijelaskan fiturnya. Mungkin sekarang bisa dijelaskan untuk keunggulan dan juga risikonya ya. Nah, mungkin bisa dibantu juga jika dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain nih. Jadi Bapak Ibu di sini bisa melihat, bisa mempertimbangkan nih untuk mau investasinya yang mana gitu ya. Baik, bisa dibantu di slide nomor 10, slide 10. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu apa itu fiturnya, bagaimana instrumennya. Nah, di sini keuntungan yang satu pasti aman. Tadi sudah disampaikan, di fitur kita dijamin oleh negara 100%. Yang jamin itu undang-undang, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, mungkin terkait pemerintah, misalnya rezimnya, ekonominya seperti apa, itu tetap di APBN dalam kondisi kita memperhitungkan kondisi seperti sekarang pun, itu sebagai bagian dari belanja pemerintah, itu kita sudah perhitungan dari awal berapa kebutuhan untuk pembiayaan ya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk jatuh tempo cukup, baik yang retail maupun yang wholesale ya, yang untuk institusi, maupun berapa imbalan termasuk yang konvensional pun sebetulnya juga sama, itu dialokasikan karena ini merupakan kredibilitas pemerintah. Nanti kalau misalnya nggak bisa dipenuhi, ini reputasi pemerintah turun, dan itu akan secara nasional bahkan internasional kita nanti nggak dipercaya lagi. Jadi sebagai penerbit atau issuer dari instrumen surat berharga, kita harus jaga itu yang paling utama ya Pak Farul ya. Kalau nggak kita udah ancur-ancuran, itu rating kita akan turun. Kemudian mudah dan terjangkau. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Miden bahwa sebetulnya ini bagaimana, ini sebenarnya mudah dan terjangkau. Mungkin kalau Pak Miden karena mungkin sama dengan saya ya, angkatannya mungkin kolonial gitu kan ya. Yang milenial itu sekarang justru memilihnya pakai platform online gitu kan, karena lebih mudah. Mereka kapanpun hari libur bisa 24 jam melalui gawai. Tapi tetap secara online pun itu bisa dibantu oleh nanti mitra distribusi, dalam hal misalnya ada yang gaptek gitu kan, datang aja ke mitra distribusi. Saya kira juga Trimega juga di cabang-cabangnya bisa memfasilitasi apabila mungkin ada kesulitan yang secara online penuh gitu kan, termasuk pembuatan SID-nya. Kemudian menguntungkannya selain tadi, kalau kita bandingkan dengan rata-rata deposito kita lebih tinggi ya, dan itu tetap terjamin. Kemudian pajaknya 15% dari
imbalan yang dikenakan secara final. Jadi artinya ini kalau dibandingkan deposito yang 20% tentu keuntungan dari selisih dari pengenaan pajak ini juga sangat signifikan ya. Kalau Pak Midin tadi misalnya katakanlah 4 juta sebulan dapat imbalan dari SPR-nya atau ORI-nya atau dari SR-nya, bayangkan aja 5% dari itu spread pajaknya sudah lumayan kan ya. Nah gitu. Kemudian, nah ini lagi, kita sambil berorientasi kita ikut membangun negeri, ikut membantu pembiayaan pemerintah. Jadi pemerintah sekarang butuh pembiayaan, di lain pihak kita butuh dana-dana untuk pengentasan atau penyelamatan untuk kesehatan, untuk ekonomi sosial dan sebagainya. Tapi pemerintah perlu untuk membangun infrastruktur supaya ekonomi tetap bergerak. Jadi melalui suku retail ini yang nakernya suku bisa membangun proyek, dana-dananya tetap digunakan pemerintah untuk membangun proyek bersamaan dengan instrumen yang lain itu untuk membiayai hal-hal yang operasional gitu kan. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhan itu kalau jangka waktunya kita butuh yang liquid dan jangka waktunya 3 tahun kita bisa pilih ini, kalau enggak nanti bisa ST. Kemudian sesuai syariah tadi. Oke, next. Di slide berikutnya itu ada resikonya. Jadi bukan hanya keuntungan, tentu kalau investasi pasti ada risiko ya Pak Farul ya. Itu kalau jargonnya orang-orang investor ini, orang-orang keuangan, pemain pasar itu high risk high return ya, gitu. Jadi sekalipun berinvestasi di sektor real atau di properti ada risikonya. Tadi Pak Midin ada, misalnya kalau di properti ya entah kena gusur, entah yang nyewa mungkin ada saja gitu kan. Di emas juga gitu, walaupun sekarang naik nanti tetap bisa turun, atau kita perlu save deposit box supaya nggak dicuri. Jadi risiko itu ada. Nah risiko yang paling utama untuk investasi keuangan apa? Tentunya kita ke issuernya, ke obligornya. Di sini issuernya adalah pemerintah. Jadi untuk risiko default risk termitigasi karena tadi fiturnya aman dijamin oleh undang-undang. Itu yang pertama. Jadi risiko gagal bayar itu zero saya kira untuk instrumen ini. Kemudian likuiditas memang tadi kalau butuh uang kita nggak bisa menjual kayak ST memang itu likuiditas. Tapi di SR ini itu termitigasi dengan bisanya tradable. Mungkin risiko pasarnya kemungkinan yang terkena karena begitu kita memang benar butuh uang kemudian kondisi pasarnya lagi jelek ya mungkin ada capital loss di situ ya. Tapi itu pun bisa dimitigasi sebetulnya capital loss kalau kita nanti tidak menjualnya tapi menjadikan sebagai jaminan gitu kan atau menunggu kalau memang tidak butuh banget jangan dijual dulu nanti pada saat jatuh tempo pemerintah akan melunasinya membeli kembalinya dengan harga at par. Jadi itu ada mitigasi secara naturalnya seperti itu. Kemudian next mungkin yang terakhir terkait pertanyaan Mbak Dian yang berikutnya ini perbedaan suku retail dengan produk lain. Kita punya banyak pilihan produk-produk investasi yang mirip-mirip dengan suku retail ini. Misalnya deposito. Deposito itu kita imbalannya berupa bunga. Kalau kita imbalan suku retail itu berupa sesuai akadnya ijarah berupa sewa atas aset yang dihasilkan dari penerbitan SPSN ya. Kalau misalnya jembatan dibangun oleh pemerintah karena punya investor disewa oleh pemerintah. Nah, sewanya inilah yang diterima oleh investor. Kalau reksadana kenaikan nilai aktif bersih, kalau saham dividen. Namun dividen pun ya Pak ya kadang-kadang kalaupun misalnya ada keuntungan itu kalau nggak ada keuntungan nggak bagi dividen. Bahkan kalau ada keuntungan kalau RUPS nggak mau bagi ya nggak dibagi ya Pak Farul ya. Iya benar Pak. Iya. Kemudian bagaimana dengan pasar sekundernya? Ada kita punya capital gain sama dengan saham sama dengan reksadana yang tidak dipunyai deposito di situ. Jadi Bapak sekalian tadi jaminannya bagaimana? Kalau deposito mungkin maksimal 2 miliar ya, sesuai dengan LPS itu pun dijaminnya juga kalau tingkat suku bunganya berada di suku bunga LPS. Lebih dari itu nggak dijamin kan? Tapi kalau suku ini berapapun tingkat imbalannya itu 100% dijamin oleh pemerintah. Kemudian tadi pajaknya 15% minimum. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa produk investasi ini ada berapa keuntungan dan berapa sekalian sehingga bisa memilih ini sebagai produk investasi yang aman dan menguntungkan dan mudah lagi, nilainya kecil lagi. Mau apa lagi ya Mbak Dian ya? Tinggal belinya nanti dengan midis yang mana ini. Ya. Sudah paket lengkap nih sebenarnya. Iya. Oke, itu Mbak Dian kira-kira yang bisa kami sampaikan terkait keunggulan, resikonya, kemudian perbandingan dengan produk lain. Baik. Yang ada Terima kasih Pak Fauji. Ya Bapak Ibu, jadi tadi sudah dipaparkan oleh Pak Fauji segimana menariknya nih SR13 ini. Nah sekarang saya mau menjelaskan untuk cara pemesanannya
SR13 ini. Jadi Trimegah ini sudah menjadi mitra distribusinya Kemenq itu sejak seri SR pertama. Jadi nggak usah diraguin lagi, teman-teman Bapak Ibu bisa beli di Trimegah. Nah, apa sih perbedaannya nih beli di Trimegah sama beli di tempat lain? Baik, sebentar saya mau share perbedaannya nih. Keunggulan-keunggulan yang di Trimegah nih apa sih sebenarnya? Oke, yang pertama kita bebas biaya custody atau biaya administrasi lainnya. Jadi Bapak Ibu benar-benar investasi itu dananya itu hanya untuk investasi, paling hanya bayar pajak dari capital gain ataupun dari kuponnya sendiri. Lalu yang kedua, kita juga ada program cashback yang bisa dimulai dari pembelian 100 juta. Nanti cashbacknya itu akan diterima oleh Bapak Ibu pada saat pembayaran kupon pertama. Dan tadi ada tambahan cashback lagi, masing-masing 100.000 untuk 20 nasabah yang beruntung yang akan membeli SR13 ini setelah acara webinar ini. Jadi nanti Bapak Ibu, ini berlaku untuk pembelian nominal berapapun, dari nominal 1 juta pun juga bisa ikutan memperoleh cashback tambahan ini. Dan nanti caranya itu gampang banget, Bapak Ibu bisa mengirimkan bukti pembeliannya ke email kami di fit.retail@trimegah.com. Dan ini juga berlaku buat nasabah dari submitra distribusi kami, yaitu ada nasabah dari Bank Mayora dan juga Bank Ganesa, bisa juga ikutan program ini. Nanti langsung aja kirim bukti pembayaran dari pemesanannya ke fit.retail@trimegah.com. Dan juga kami ada program buyback dengan dimulai dari 100.05 yang akan dibeli kembali di tanggal 11 Desember 2020. Pembeliannya juga mudah, bisa dilakukan online di sbn.trimegah.id. Caranya nggak kalah mudah sama shopping di mana nih, Shopee ataupun Tokopedia ya. Jadi Bapak Ibu pasti sudah bisa melakukan pemesanan. Dan untuk Bapak Ibu yang nanti ada kesulitan dalam pembeliannya, bisa juga menghubungi kami di 2924 9800. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab aja Bapak Ibu. Di sini sudah ada Bapak Miden, Pak Fauji, dan Pak Fahrul yang siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Saya akan pilih ya dari kolom Q&A. Yang pertama dari Ibu Resita Sari. Terima kasih sudah bertanya. Apakah sukuk retail bisa menjadi pilihan untuk berinvestasi bagi mahasiswa? Wah, ini mungkin bisa dijawab oleh Bapak Fauji. Ya, jadi jawaban untuk Mbak Resita Sari, wah ini saya sangat bahagia sekali, ini ada mungkin mahasiswa ya, mungkin milenial. Mbak Resita Sari, mungkin saya panggil Mbak, untuk menjadi pilihan investasi mahasiswa, ini sangat-sangat dimungkinkan. Jadi Mbak Resita Sari, untuk sukuk retail ini bisa menjadi pilihan investasi karena nilai nominalnya itu relatif kecil ya, kami bilang relatif karena apa? Karena 1 juta itu merupakan yang sudah kami exercise dengan medis, dengan berbagai pertimbangan keekonomian, bahwa kalau misalnya di bawah 1 juta itu kemungkinan nanti nilai manfaatnya itu tidak bisa dirasakan gitu kan, mungkin karena ada potongan pajak dan sebagainya, nilai keekonomiannya kurang dirasakan. Nah 1 juta ini tentunya dengan kami menurunkan, ini contoh yang konkretnya saja, dengan kami menurunkan nominal sampai 1 juta, kemudian secara online itu minat ataupun partisipasi investor milenial ini terus naik. Jadi itu. Jadi Pak Miden, kenapa kami pakai untuk menggunakan platform online ini, mungkin yang milenial mungkin agak gaptek, nanti bisa dibantu agen penjualnya itu masih tetap bisa dilakukan, datang misalnya kan ke agen penjualnya itu bisa dibantu. Tapi dengan adanya online ini ternyata kita lebih bisa menumbuhkan partisipasi investor-investor milenial, termasuk mahasiswa dengan nilai yang kecil. Mereka seperti biasa sudah main gawai gitu, belanja di online shop gitu kan, mereka sudah bisa berinvestasi. Jadi mereka misalnya ada mahasiswa, oh kirimannya katakanlah 3 juta setiap bulan gitu kan, tapi pasti selalu ada kelebihan ini. Nah kelebihannya itu bisa misalnya ditabung dulu misalnya 100, 200, 300 misalkan, nanti ditabung pada saat ada penerbitan 1 juta bisa dibelikan, atau mungkin karena memang dari orang tuanya banyak dia dibelikan, nah nanti kamu waktu wisuda
atau pada saat ini jatuh tempo kebetulan kamu pas butuh untuk wisuda, jadi diberikan dulu dalam bentuk suku retail itu seperti itu atas nama mahasiswa. Jadi intinya mahasiswa bisa karena adalah dibuktikan dengan KTP. Jadi kalau mahasiswa pasti sudah di atas 17 tahun sudah punya KTP, jadi bisa membeli suku retail ini. Mungkin itu jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Fauji. Jadi memang dengan nominal pembelian dari 1 juta rupiah ini, itu bisa menjadi peluang untuk segala umur, segala kalangan untuk bisa berinvestasi di SR13 ini ya, Pak Fauji ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dwi Dermawan. Mohon dijelaskan capital gain atau loss yang mungkin didapatkan dari penjualan sukuk di pasar sekunder. Apa itu pasar sekunder? Ya mungkin ini Pak Fauji atau Pak Fahrul bisa bantu menjawab, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan hal ini, pasar sekunder itu adalah pasar yang tempat kita mempertukarkan instrumen ini setelah instrumen ini diterbitkan di pasar. Jadi misalnya SR13 ini keluar di pasar bulan ini, Bapak Ibu. Lalu misalnya bulan depan Bapak Ibu hendak mencairkan nilai SR ini dengan menjualnya di pasar. Nah, pasar ini nanti akan sesuai dengan tingkat suku bunga yang ada. Nah, kalau hubungan harga obligasi dengan tingkat suku bunga itu berbanding terbalik, Bapak Ibu. Jadinya dengan adanya tren dengan adanya tren suku bunga masih turun sekarang ini, jadinya bisa jadi Bapak Ibu nanti misalnya beli SR13 sekarang, 3 bulan lagi mau jual. Nanti 3 bulan lagi mau jual, bisa jadi dari harga yang dibeli sekarang itu di par, istilahnya di obligasi atau nilainya 100, jadi nanti jual di 102 atau 103. Jadinya ada kemungkinan untuk dapat capital gain. Lalu kalau ternyata tren suku bunganya itu malah sebaliknya, malah naik, kita ada potensi terjadinya capital loss. Kita sekarang beli obligasinya di 100, nanti harganya mungkin bisa 99. Berkurang misalnya 1 nisbah, itu kira-kira kondisinya. Tapi terkait dengan hal yang seperti ini, bagaimana kita menyikapinya? Kalau saya melihatnya, kalau misalnya ada kondisi potensinya capital loss dengan imbal hasil yang sudah tinggi, alangkah baiknya kalau uangnya nggak butuh-butuh amat, disimpan saja Bapak Ibu sampai jatuh tempo. Kalau sampai jatuh tempo, itu tidak akan ada capital gain atau capital loss, karena yang akan kita terima adalah sebesar nisbah dari imbal hasil yang diberikan oleh sukuk retail ini yang kita dapatkan. Jadinya kalau naik, ya saya lihat sih masih naik sih kalau beli sekarang. Di sekarang 2-3 bulan lagi harganya 102 atau 103 bisa dijual. Kira-kira seperti itu terkait dengan potensi capital gain yang ada dari instrumen ini Bapak Ibu. Jadinya Bapak Ibu, kalau tren bunga itu lagi turun, belilah ORI atau SR. Kenapa? Karena harganya akan naik. Kalau tren bunga lagi naik, nggak sekarang, ini mungkin 2022, nanti bisa jadi Pak Fauzi dan saya akan datang lagi, tapi nawarinnya bukan SR lagi Ibu, tapi ada yang namanya itu saving bond retail. Atau suku tabungan. Ya, SBR itu contohnya. Nah, Iya, pada syariah. Iya Pak, ya itu nanti kalau instrumen yang satu lagi itu, kalau bunga naik, bunganya ikutan naik. Itu cocok kalau trennya lagi suku bunganya naik. Kalau sekarang lagi turun, yang cocoknya itu beli suku retail, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu, ya. Siap. Terima kasih Pak Fahrul. Kemudian ada pertanyaan menarik nih untuk Pak Fahrul lagi. Pak Fahrul, tolong penjelasannya kenapa saat ini waktu yang tepat untuk masuk ke pasar obligasi, baik obligasi korporasi maupun obligasi negara. Tapi terutama obligasi negara ya. Terima kasih. Fahrul, bisa dijelaskan? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau tren masuk obligasi, sebenarnya kita harus bisa membaca tanda-tanda ekonomi, Bapak Ibu. Kalau alam kan kita bisa melihat bahwa kalau ada awan, itu berarti tanda-tandanya mau hujan. Kita bisa lihat kayak gitu kan. Begitu pula di ekonomi Bapak Ibu. Kalau yang kejadian ini resesi, tapi resesinya ini kalau boleh kita lihat itu resesi terus dengan adanya berita bahwa likuiditas itu tinggi,
kita melihatnya ke depan itu akan ada tren penurunan suku bunganya itu lumayan banyak. Nah, kalau tren suku bunga turun banyak itu, biasanya Bapak Ibu yang akan naik duluan itu harganya, itu adalah obligasi negara Bapak Ibu. Obligasi korporasi akan menyusul belakangan. Kenapa menyusul belakangan? Karena obligasi korporasi ini kan resikonya tinggi Bapak Ibu. Kalau resikonya tinggi, orang hati-hati dong. Jadinya baru orang akan masuk ke pasar obligasi korporasi ketika ekonomi sudah mulai akan ada peningkatan. Itu pelan-pelan nanti. Kalau di kondisi kayak sekarang ini, ekonominya boleh saya bilang ini masih dalam proses pendinginan karena kita lagi ada resiko COVID dan lain sebagainya. Paling benar itu paling banyakin dulu obligasi negara karena kita aman dulu plus harganya naik paling cepat. Nanti ketika ekonomi sudah ada mulai perbaikan dan dapat capital gain dari SR ini, kita bisa mulai pindah untuk beli instrumen yang lain seperti obligasi korporasi. Lalu nanti baru masuk ke saham. Kira-kira seperti itu urutannya, Ibu Dian. Baik, terima kasih Bapak. Pak, mungkin ini bisa sekaligus nih Pak dijawab kembali oleh Pak Farul. Masih lihat nih Pak dari Bapak William Giovanni. Perihal penjualan di pasar sekunder, apakah harga sukuk retail pada seri-seri sebelumnya punya tren yang naik? Kalau tren suku bunga itu masih naik, nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya instrumen itu sukuk retail atau obligasi, nanti rajin-rajinlah buka situs Bank Indonesia, kita ambil di bagian tingkat bunga kebijakan, selalu lihatlah paragraf pertama dari statement bulanan Gubernur Bank Indonesia. Mereka itu biasanya itu sangat clear memberikan guidance Bapak Ibu. Selalu ada kata-katanya kalau di Bank Indonesia sekarang ini, Bank Indonesia ke depannya masih melihat ada ruang untuk penurunan suku bunga. Kalau masih ada kondisi seperti itu, maka harga dari obligasi negara yang fixed rate seperti ini atau sukuk retail itu masih akan naik. Saya lihat di kondisi sekarang itu masih akan naik Bapak Ibu. Tren ini saya lihat masih akan berlanjut sampai tengah tahun depan. Nah, tahun depan nanti kita bisa ketemu lagi, baru kita lihat apakah kan ada perubahan arah atau masih turun. Cuman kalau kira-kira sekarang, menurut asesmen kita masih turun arah suku bunganya. Kira-kira seperti itu Ibu Dian. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Farul. Bapak Ibu, menarik sekali ya. Ini mumpung di pasar perdana, bisa segera dipesan bisa segera dibeli sampai tanggal 23 September melalui website kami di sbn.trimega.id. Karena di sini kalau kita lihat trennya ya seperti yang tadi Pak Farul jelaskan juga ada kemungkinan bahwa Bapak Ibu bisa mendapatkan capital gain sampai pertengahan tahun depan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ernintiani Sabrina Ramadini dari Ibu Erin Banten. Selamat sore, izin bertanya, saya masih awam dengan produk obligasi ini. Jangka waktu 3 tahun, apakah setelahnya fix harus dijual atau bisa diendapkan seperti saham? Terima kasih. Mungkin Pak Fauji bisa bantu jelaskan, Pak? Baik. Nah, jadi ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan, mungkin kita bisa jadikan satu yang hampir sama ya. Nah, itu ada dari Pak Mulur Sagala tadi, ada juga itu Mbak. Nah, kemudian ada dari Mbak Erin terkait fix, kemudian pengacara mendapatkan membeli sampai kapan batas waktunya. Jadi yang pertama mau saya jawab secara singkat, Bapak mungkin agak kelewat Mbak Dian, bahwa kalau misalnya Bapak ingin benar-benar membutuhkan gitu kan, ini kebetulan ini terkait dengan di Trimega juga ya. Jadi setelah Bapak nggak sampai 3 tahun benar-benar membutuhkan dananya, itu apakah bisa menjual kembali dan bagaimana menjualnya? Di sini masing-masing untuk midis kami itu mempunyai satu treatment yang berbeda ya, tergantung dari jenis usaha kegiatan mereka, apakah mereka dari bentuk fintech. Kalau fintech otomatis mereka biasanya bukan standby bayar ya. Jadi kalau bank, perusahaan efek dia bisa standby bayar. Jadi Bapak sekalian tidak perlu khawatir apabila memang ada kebutuhan. Kalau memang tidak misalnya butuh banget, mungkin ada yang memberikan fasilitas untuk bisa dijaminkan, itu ada.
Tapi ada juga yang menjadi standby buyer. Mungkin nanti Trimega bisa mengkonfirmasi. Kalau standby buyer artinya gini, kapan pun Bapak Ibu membutuhkan untuk dijual karena ada butuh uang, itu yang tempat Bapak Ibu membeli ini, misalnya belinya di Trimega, Trimega otomatis akan membeli dia. Cuman ada waktunya, itu mungkin 2 hari, 3 hari, nanti bisa diklarifikasi, dan untuk dicarikan penjualan. Tapi ada juga yang hanya memberikan, oke, saya hanya mencarikan mitra untuk yang akan membeli gitu kan. Jadi mereka tidak akan membeli kemudian untuk dijual itu. Dan apakah ada biaya? Ya masing-masing tentunya punya kebijakan masing-masing. Ada yang mengenakan biayanya itu bukan biaya, maksudnya ada pemotongan, ada semacam penalti, bukan. Kalau untuk instrumen SR nggak ada penalti, tapi biaya-biaya terkait dengan misalnya dari custodian dan sebagainya, itu biaya transaksi itu mungkin ada, tapi ada juga yang membebaskan, nanti pinter-pinter milih midisnya gitu. Itu untuk pertanyaan Kak Mular. Kemudian setelah fix 3 tahun bagaimana? Artinya gini, jawabannya sama dengan Pak Mular. Itu fix 3 tahun itu tidak sama seperti ST yang non tradable yang 2 tahun baru pemerintah melunasi gitu kan. Artinya memang benar-benar nanti 2 tahun itu baru dilunasi pemerintah, nggak bisa ditransaksikan. Cuman ada 1 kali window untuk ST itu pemerintah akan buyback di tahun pertama. Artinya buyback itu pemerintah yang akan membeli, itu pun hanya separuh dari maksimal 50% dari kepemilikan. Jadi kalau Bapak Ibu punya 10 juta, butuh uang, itu hanya punya kesempatan untuk bisa dicairkan, tanda petik dibeli lagi oleh pemerintah, tapi bukan di pasar sekunder. Pemerintah membeli hanya 50% dari kepemilikan maksimal. Dan itu hanya di 1 kali, yaitu di tahun kedua, awal tahun kedua. Jadi setelah dimiliki selama 1 tahun 12 bulan, di tahun itu baru kita buka. Lewat dari itu Bapak Ibu nggak jual, artinya nunggu lagi di tahun depan langsung dilunasi gitu kan. Nah kalau SR nggak, selama 3 tahun Anda boleh menghold itu karena merasa oh ini saya sangat menguntungkan ini misalnya kan, dan saya nggak mungkin mendapatkan instrumen yang lebih bagus lagi dari ini. Jadi nggak usah dijual, dipegang terus. Nanti pada saat jatuh tempo 3 tahun pemerintah akan membeli senilai nilai parnya 100%, tidak ada potongan apapun gitu kan, itu tidak ada penalti dan apapun. Tapi kalau misalnya butuh uang di kapanpun setelah masa holding period ini, silakan transaksikan. Bahkan malah kadang-kadang bukan karena butuh uang, tapi memang mengejar capital gain ya Pak Farul ya, dia jual ya pada saat harga bagus dia jual ya kan, nanti pada saat harga turun dia beli di pasar sekunder, untuk kemudian berapa bulan lagi harganya bagus lagi dia jual lagi gitu. Jadi semacam semacam komoditi perdagangan itu pun bisa dilakukan seperti itu untuk SR. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini keuntungan-keuntungan seperti itu yang kami tawarkan di SR sebagai instrumen yang tradable ya. Itulah mungkin yang bisa kami jawab. Kemudian saya kira itu yang ini, saya sudah malah 3 pertanyaan ini Mbak sampai Mbak Martin. Monggo silakan yang pertanyaan yang lain mungkin. Setelah 3 tahun mungkin Bu Erin kalau masih hold sampai maturity itu bisa lanjut ke seri SR berikutnya ya Pak Fauji ya. Biasanya memang setiap ada yang mature itu ada seri baru lagi biasanya ya Pak ya. Jadi bisa lanjut ke seri yang selanjutnya Bu Erin. Gitu. Malah banyak yang begitu. Betul. Iya. Baik Bapak Ibu semua, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 lewat. Artinya webinar ini harus berakhir sampai di sini. Mungkin nanti kita akan lanjut sesi-sesi berikutnya di acara webinar selanjutnya. Sebelum berakhir, saya ingin meng-highlight pembicaraan kita sore hari ini. Yang pertama itu, saat ini kondisi Indonesia ini memang sangat terpengaruh dengan kondisi COVID-19 ya, yang sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia dan masih terus berlanjut. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 yang menunjukkan angka negatif. Nah, namun Indonesia walaupun pertumbuhan ekonominya negatif masih menunjukkan posisi tidak resesi ya Pak Farul ya. Dengan keadaan seperti ini, terbukanya ruang penurunan suku bunga sangat besar. Dengan potensi penurunan suku bunga tersebut, maka investasi di SR13 ini dapat menjadi solusi investasi yang baik. Selain aman, return-nya menarik, liquid, dapat dicairkan kapan saja dan bisa menjadi dana darurat, juga turut berpartisipasi membangun negeri. Terlebih dengan potensi ruang penurunan suku bunga tadi, kita mendapatkan
potensi mendapatkan capital gain di pasar secondary. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan penawaran SR13 ini yang hanya berlangsung sampai tanggal 23 September 2020 secara online. Dan mengingatkan kembali nih kepada Bapak Ibu, tadi kan saya sudah menjanjikan adanya cashback ya, kesempatan cashback untuk 20 orang pemenang yang membeli SR13 setelah acara webinar sore hari ini. Nanti untuk bukti pembayarannya dapat dikirimkan ke fit.retail@trimega.com. Ini berlaku juga untuk nasabah submitra distribusi kami, yaitu Bank Mayora dan juga Bank Ganesha. Masing-masing nasabah akan mendapatkan tambahan cashback senilai Rp100.000 yang akan diterima pada saat pembagian kupon pertama, yaitu di 10 November 2020. Berlaku untuk pembelian di nominal berapapun. Ya, jadi dari 1 juta pun punya hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan cashback tambahan Rp100.000. Baik, tidak terasa waktu kita hampir habis, sudah habis malah ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Midensi Hombing, Bapak Rahmat Fauji, dan juga Bapak Farul Fulvian atas waktu dan paparan ilmunya. Terima kasih juga kepada para hadirin, kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar sore hari ini. Tetap sehat dan juga terus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga kesehatan. Besar harapan kami, paparan dan diskusi pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Terima kasih dan selamat sore.